Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kang Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep pengantar uji parametrik dan non-parametrik dan juga uji prasyarat normalitas. Ya. Materi ini merupakan kelanjutan daripada materi sebelumnya, materi minggu sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang uh, pembuktian atau melakukan pembuktian terhadap atau menguji hipotesis. Jadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana pengujian hipotesis atau konsep dasar pengujian hipotesis. Di dalam melakukan pengujian hipotesis atau dalam menguji hipotesis, kita bisa melakukan dengan menggunakan uji parametrik dan juga non parametrik. Ya. Kapan kita akan menggunakan hal tersebut? Hal itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita langsung saja yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah hubungan atau perbedaan antara uji parametrik dan juga uji non-parametrik. Berbicara yang namanya uji parametrik dan uji non-parametrik, ya, ketika kita ingin melakukan pembuktian terhadap hipotesis yang telah kita buat, apakah hipotesis kita diterima atau yang kita sebut di dalam konsep hipotesis itu sebagai H1, apakah H1 kita diterima atau hipotesis kita ditolak atau yang disebut sebagai handle, maka kita perlu melakukan pengujian. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, dengan melakukan atau dengan menggunakan uji parametrik dan juga uji non parametrik. Apa bedanya? Nah, uji parametrik dapat kita lakukan apabila uji prasyarat yang telah ditentukan itu terpenuhi. Akan tetapi uji parametrik apabila uji prasyarat itu tidak terpenuhi, maka sebagai ganti daripada uji parametrik adalah uji non parametrik. Artinya apa? Antara uji parametrik dan uji non parametrik ini seimbang, memiliki bobot yang sama. Akan tetapi keduanya digunakan dengan prasyarat tertentu. Apa prasyaratnya? Nah, sekarang kita lihat dari bagaimana itu uji parametrik. Statistik parametrik atau uji statistik parametrik itu merupakan bagian statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, ketika kita ingin menggunakan uji parametrik, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Seperti, ada beberapa syarat penting, seperti dia berskala, interval, atau rasio. Syarat pengambilan sampel harus random, misalkan seperti ini. Ini merupakan syarat-syarat tertentu. Dan syarat yang paling perlu diperhatikan adalah data di dalam yang digunakan untuk uji parameter harus terdistribusi normal atau harus memiliki normalitas. Nah, yang selanjutnya syarat penting juga adalah dia harus bersifat homogen. Nah, kalau normalitas ini dia memiliki suatu kurva bentuk kurva normal, sedangkan homogen dia ini maksudnya homogen adalah subjek penelitian yang digunakan atau data yang didapatkan itu harus bersifat sama. Ada model regresi linear dan biasanya uji parametrik dilakukan jika jumlah sampel itu lebih daripada 30. Nah, apabila syarat-syarat utama khususnya berkaitan dengan normalitas dan juga homogenitas itu tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan uji parametrik. Sebagai gantinya, kita harus menggunakan non-parametrik. Kenapa bisa menggunakan non-parametrik? Karena di dalam non-parametrik, syaratnya itu adalah dia tidak menuntut untuk datanya harus normal dan juga homogen. Karena statistik non-parametrik itu statistik bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Dia tidak harus normal. Statistik non-parametrik menggunakan skala pengukuran sosial, yaitu nominal, ordinal, yang umumnya tidak terdistribusi normal. Jadi tidak harus terdistribusi normal.
ya, tidak harus terdistribusi normal. Nah, selanjutnya, kita misalkan begini, misalkan kita ingin melakukan uji, misalkan kita berencana ingin menggunakan uji T atau t-test atau one way ANOVA. One way ANOVA atau uji t-test ini merupakan bagian dari uji parametrik. Tetapi untuk menentukan ini, kita harus asumsinya atau uji prasyaratnya itu harus tidak dilanggar atau harus terpenuhi. Nah, jika uji prasyaratnya tidak dilanggar atau tidak terpenuhi, yang terdiri dari uji normalitas dan juga homogenitas tadi, maka kita tidak bisa menggunakan uji ini. Sebagai penggantinya, kita bisa menggunakan Manut-Ne atau chi-square. Atau contoh lain, kita ingin melakukan uji Poisson sample t-test untuk uji parametrik, akan tetapi karena prasyaratnya tidak terpenuhi berkaitan dengan normalitas, datanya tidak normal, datanya tidak homogen, maka sebagai gantinya kita bisa menggunakan Wilcoxon atau Max-Neyman. Nah, yang atas ini adalah uji parametrik, ini non parametrik, ini non parametrik. Nah, untuk menentukan uji apa yang akan kita lakukan untuk membuktikan hipotesis tadi, kita harus memahami bagaimana cara mencari atau menentukan apakah data itu normal dan apakah data homogen. Pertama, berkaitan dengan uji prasyarat yang ingin saya jelaskan adalah berkaitan dengan namanya uji normalitas. Ya. Apabila data itu normalitasnya terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji parametrik. Tetapi apabila tidak, maka sebagai penggantinya kita harus melakukan uji parametrik. Sekarang kita pahami apa itu uji normalitas. Dalam bahasa sehari-hari atau dalam bahasa sederhana dikatakan bahwa uji normalitas itu adalah uji untuk mengetahui apakah data empiris yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teori tertentu. Artinya apakah data yang digunakan itu sesuai dengan teori daripada uji normalitas. Nah, ada teori-teori dalam uji normalitas. Ya. Yang mana metode klasik dalam pengujian normalitas ini tidak begitu rumit. Dia tidak begitu rumit. Langkah-langkahnya sangat sederhana. Nah, sebenarnya data yang banyaknya lebih dari 30 itu diasumsikan sudah dikatakan berdistribusi normal. Ya, karena data yang lebih besar dari 30, misalkan subjek penelitian itu ada 30 mahasiswa atau lebih, itu sebenarnya dalam asumsinya sudah dikatakan normal. Akan tetapi lebih baik kita melakukan pengujian atau melakukan uji normalitas untuk melihat sebenarnya apakah memang normal atau tidak datanya. Nah, uji statistik normalitas itu dapat digunakan atau dapat dilakukan dengan 3 cara. Ada dengan menggunakan konsep chi-square atau chi kuadrat, bisa menggunakan konsep Kolmogorov-Smirnov, dan juga ada Liliford. Ini untuk mencari normalitas. Oke, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, kita mulai dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika data tidak bergolong atau data itu tidak dalam bentuk kelompok. Ya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin melihat, misalkan kita memiliki nilai ujian mata pelajaran fisika kelas 10. Ya, ada nilai 7 orang siswa, misalkan nilainya terdiri dari 63, 58, 32, 54, 64, 43, dan 62. Kita ingin melihat apakah data dari siswa ini terdistribusi normal atau tidak. Nah, begitu. Ya. Maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, sebelum masuk ke rumus daripada uji normalitas Kolmogorov, yang pertama kita hitung dulu rata-rata dan juga standar deviasi. Ini kan sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan awal dalam perkuliahan statistika dan juga statistika. Kita cari rata-rata dan juga standar deviasi. Jadi dengan merumus standar deviasi juga rata-rata,
itu kita bisa coba cari lagi apakah benar atau mungkin ada kesalahan. Misalnya didapatkan rata-rata itu 53,7, sedangkan standar deviasi itu 12,009992. Langkah selanjutnya ya, kita jadikan data X1, X2 sampai kan ada 7 tadi ya menjadi data Z, atau kita mencari nilai Z-nya ya. Untuk mencari nilai Z tabelnya itu kita bisa menggunakan rumus XI dikurang S rata-rata per standar deviasi. Ini XI-nya X1, X2, X3, X4, X5, X6 per X7. Jadi sedangkan S rata-ratanya sudah ditentukan tadi ya. Jadi SI dikurang S rata-rata per standar deviasi didapatkan untuk siswa pertama dengan nilai 32, ternyata nilai Z-nya adalah min 1,81. Siswa kedua min 0,89 dan seterusnya sampai 0,86 ya. Langkah selanjutnya, kita setelah X, nilai X kan adalah nilai siswa, nilai Z-nya sudah dicari tadi, kita mencari luas kurva. Mencari luas daerah di bawah kurva normal standar dengan menggunakan tabel Z. Jadi untuk nilai ini kita bisa mencari dengan melihat tabel Z. Coba cari di internet, cari tabel Z. Nah, jadi dengan melihat nilai ini kita bisa menentukan tabel melihat ini di dalam tabel, kita bisa menentukan luas kurvanya seperti apa di dalam tabel Z ya. Nah, jadi dari 7 data ini bisa kita lihat. Selanjutnya kita tentukan peluang harapan. Cara menentukan peluang harapan itu dengan cara misalkan data K1, yaitu dikatakan di sini adalah urutan data yang paling kecil dibagi banyaknya data. Pada mahasiswa pertama, artinya 1 dibagi 7, kan jumlah seluruhnya adalah 7 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 dibagi 7, 0,14. Orang kedua 2 bagi 7, 0,28. Ini disebut sebagai peluang harapan sampai nilainya 1 ya. Selanjutnya dicari deselisih. Nah, deselisih ini merupakan hasil pengurangan antara peluang harapan dikurang dengan luas kurva Z. Artinya peluang harapan dikurang ini dengan bentuk nilai mutlak, andaikan hasilnya min, maka dimutlakkan menjadi positif. Didapatkan artinya 0,142857 dikurang ini dapatkan 0,108 dan seterusnya. Nah, nilai terakhir inilah disebut sebagai nilai deselisih yang digunakan. Di sini didapatkan nilai deselisihnya adalah 0,195 ya. 0,195 itu adalah data hitung. Sekarang kita cari D tabel. Nah, untuk mencari D tabel itu rumusnya adalah 1,36 per akar N. N-nya kan tadi 7 siswa. Artinya didapatkan nilainya 0,514. Syaratnya adalah jika dihitung tadi yang nilainya adalah 0,195 ini ya, lebih kecil daripada D tabel, maka handle diterima, HA ditolak. Ini kan lebih kecil tadi. Jika dihitung di tabel, maka handle ditolak dan HA diterima. Hasilnya adalah dihitung itu kan lebih kecil dari D tabel, maka handle diterima dan HA ditolak. Artinya apa? Dari kesimpulan ini dapat didapatkan bahwa data dari nilai fisika siswa ini terdistribusi normal. Nah, normalitasnya. Jadi kita bisa melanjutkan dengan menggunakan uji parametrik. Ya. Nah, selanjutnya, untuk melakukan uji normalitas dengan rumus chi-square, itu apabila datanya itu dalam bergolong atau data berkelompok. Nah, persyaratan metode chi-square ini itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, jumlah datanya itu lebih besar daripada 30. Biasanya seperti itu. Ya, chi-square. Nah, sebagai contoh, misalkan ini kita ambil datanya, ini kan 100 orang. Nah,
Jadi misalkan nilai tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi pada tahun 2014 adalah ini, tinggi badan 140 sampai 149 ada 6 orang. 150 sampai 159 ada 22 orang. Ini dengan jumlah seluruhnya adalah 100. Nah, alfanya 5% atau tingkat kesalahannya adalah 5%. Sekarang kita melihat apakah data ini terdistribusi normal atau tidak. Caranya adalah yang pertama sama, kita menentukan rata-rata dan juga standar deviasi. Dengan rumus rata-rata didapatkan 165,3 dan standar deviasi 10,36. Ya. Selanjutnya, kita tentukan batas bawah. Nah, ini sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan awal, bagaimana mencari batas bawah kelas interval. Ini didapatkan batas bawah seperti ini, 139,5 sampai 149,5. Ya, nah, dicari. Coba diingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada waktu sebelumnya. Selanjutnya, nilai observasi. Nilai observasi ini sama dengan nilai frekuensi. 6, 22, 39, 25, 7, 1. Artinya ada 100 orang. Jumlah orang. Selanjutnya kita menentukan nilai Z. Nah, nilai Z tadi sama dengan menentukan, artinya nilai XI dikurang S rata-rata dibagi dengan standar deviasi. S rata-rata kan sudah ditentukan tadi. Standar deviasi sudah juga. XI-nya tadi 139 dan 149. Artinya min 2, 49 sampai min 152 dan seterusnya. Ya. Bisa dicoba lagi, mungkin ada kesalahan hitung, bisa dikomentari di kolom komentar YouTube. Soalnya kita cari nilai pi, ya. Nilai pi ini dihitung dari batas proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. Artinya ini kita lihat di tabel. Nilai P ini kita lihat di tabel. Kalau misalnya nilai Z yang segini, ini P-nya berapa? Nilai Z segini, P-nya berapa? Jadi bisa tinggal dikurangi. Tinggal dilihat berapa gitu, tinggal nanti dikurangi, ya, dalam bentuk mutlak dilihat. Soalnya kita tentu nilai E adalah nilai P-nya dikali dengan nilai N, ya, N, ya. Nah, P dikali dengan N. Nah, terakhir soalnya kita masukkan nilainya ke dalam rumus chi-square. Jadi dengan cara matematis maka akan didapatkan nilai chi-square-nya adalah, chi-square hitungnya adalah 0,2238. Nah, sekarang kita ingin membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, untuk menentukan chi-square tabel, kita bisa melihat dengan menentukan derajat kebebasannya berapa, taraf simplifikasinya berapa. Maka didapatkan dalam tabel chi-square itu 7,815. Ini coba download tabel chi-square, ya. Nah, kita lihat tadi di tabel, nah ini dinilai daripada chi hitung itu 0,2, itu lebih kecil daripada nilai chi square, chi tabel. Chi hitung lebih kecil dari chi tabel. Artinya apa? Dapat juga dikatakan bahwa data terdistribusi atau berdistribusi normal. Maka uji kelanjutan yang dapat kita lakukan adalah uji parametrik, bukan uji non parametrik, ya. Nah, yang terakhir adalah uji Liliford. Uji Liliford juga digunakan untuk data yang berkelompok atau bergolong. Nah, keunggulan daripada uji Liliford, ini uji yang paling banyak digunakan. Nah, jadi keunggulannya adalah dapat digunakan dengan sampel kecil dan tidak perlu membuat tabel distribusi bergolong. Jadi dia bisa menggunakan tabel kecil, data yang kecil, jadi ini lebih bersifat umum begitu. Sebagai contoh, misalkan berdasarkan penelitian tentang intensitas penerangan alami yang dilakukan terhadap 18 sampel rumah sederhana, rata-rata pencahayaan alami di beberapa ruangan dalam rumah pada sore hari sebagai berikut. Ada 46, 57, 52-nya dari 18 sampel, sampai 68 dengan tingkat kesalahan 5%. Sekarang kita lihat apakah data populasi ini berdistribusi normal atau tidak. Sama, yang pertama kita tentukan rata-rata dan standar deviasi, dapat.
Selanjutnya, tentukan nilai Z dengan cara yang sama. Dapat. Tentukan nilai F. Nilai F ini ya, itu dengan menghitung probabilitas probabilitas angka baku secara kumulatif. Ini dapat melihat dari tabel Z juga. Dilihat dari harga-harga kritis pada tabel Z. Ya, dilihat pada tabel Z. Ini bisa didapatkanlah nilai F seperti ini. Tapi bergantung pada tabel Z. Selanjutnya, menghitung proporsi. Proporsi rumusnya adalah banyak Z dibagi dengan N jumlahnya. Jumlahnya kan tadi berapa? Ada 18 ya. Ada 18. Gitu. Artinya banyak Z, Z-nya berapa? Itu dibagi dengan 18. Begitu. Ya. Selanjutnya, kita mencari hitung selisih. Menghitung selisih antara nilai F dengan nilai S. Ya, menghitung selisih antara nilai F dan nilai S. Menghitung selisih antara nilai F dan nilai S. Nanti dilihat nilai yang terbesar dari selisih ini disebut sebagai L0. Ini kan ada 0,146. Lalu membandingkan dengan L tabel Liliford. Jadi nilai ini yang terbesar ini dibandingkan dengan L tabel. Untuk menentukan nilai L tabel kita bisa menggunakan jumlahnya 18, N18 dan alfa 5% atau 0,5. Jadi kalau kita lihat di tabel itu nilai Lilifordnya atau L tabel itu 0,2. Artinya apa? Nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. Ya. L hitungnya 0,146, lebih kecil daripada 0,2. Maka juga dapat dikatakan data terdistribusi normal. Oke? Dapat juga dikatakan data terdistribusi normal. Ya. Selain dengan menggunakan, itu adalah cara-cara dengan manual. Kalian juga bisa menggunakan program SPSS. Mungkin pertemuan kedepannya, besok kedepannya kita akan minggu depan kita akan belajar bagaimana penggunaan SPSS dalam melakukan uji-uji di dalam statistika. Ya, itu. Oke, jika ada yang belum dipahami, kalian bisa baca kembali materi yang sudah saya sebarkan di Edmodo, yaitu di folder terdiri daripada modul dan juga PPT. Bisa diakses, bisa dibaca kembali. Jika masih ada yang belum dipahami bisa ditanyakan dengan memberi komentar di kolom komentar YouTube dan juga Edmodo. Terima kasih atas pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada video selanjutnya tentang bagaimana melakukan uji normalitas dengan SPSS. Demikian pertemuan kali ini. Ya, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.